Nah, di tengah-tengah masyarakat kita ada yang meyakini bahwa Lailatul Qadar itu sudah tidak berlangsung lagi, tidak terjadi lagi di zaman sekarang. Jadi terjadinya itu hanya di zaman Rasulullah. Nabi Muhammad SAW ya, bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri min asril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar dari 10 terakhir di bulan Ramadan ya. Jadi kita masih dicari ya. Jadi sesungguhnya masih ada Lailatul Qadar setelah masa Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sudah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Dan Alhamdulillah, hari ini kita ditemani narasumber kita, yaitu guru kita, Al-Ustaz Usman Hafizahullah Ta'ala. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Jadi kegiatan kita ini, Ustaz, kita namakan podcast sambil mengaji. Jadi dalam kegiatan ini kita berupaya untuk mengupas tuntas mengenai permasalahan-permasalahan agama di tengah-tengah masyarakat kita, Ustaz, karena berkaitan dengan akhir Ramadan. Jadi kita mengambil topik yaitu iktikaf, Ustaz. Iktikaf. Jadi mungkin pertanyaan pertama, Ustaz. Ini ada riwayat, Ustaz, mengenai iktikaf itu harus 10 hari, Ustaz. Jadi misalnya kalau kita iktikaf 5 hari atau 4 hari atau bahkan tidak full, Ustaz. Misalnya kita habis maghrib pulang dulu, habis itu Isya dilanjutkan lagi, itu termasuk iktikaf atau gimana, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Kalau kita mengikuti bagaimana Nabi SAW beriktikaf, maka beliau beriktikaf 10 hari full ya, mulai dari hari ke-21 sampai hari ke-30 ya. Dalam sebuah hadis di sana disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf selama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Nabi meninggal dunia. Ini kalau kita memang mengikuti bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf ya. Tapi kalau seumpama kita tidak memiliki kesempatan atau keluangan waktu untuk bisa terus berada di masjid selama 10 hari full, maka kita boleh beriktikaf mungkin hanya 1 malam, kemudian di pagi harinya kita bekerja dengan kerjaan yang kita memang lakukan seperti biasanya. Hanya saja ketika ingin beriktikaf haruslah dihadirkan dengan niat mulai misalnya dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Nah, pada saat itulah kita tidak boleh keluar daripada masjid, karena iktikaf itu hakikatnya adalah berdiam diri di dalam masjid dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, mungkin dengan berdoa, membaca Al-Qur'an atau dengan sholat. Demikian. Oke, Ustaz. Terus begini, Ustaz. Di masyarakat kita ada yang meyakini bahwa kan ini iktikaf, Ustaz. Jadi orang harapannya itu dia mengharapkan Lailatul Qadar, Ustaz, ya. Nah, di tengah-tengah masyarakat kita ada yang meyakini bahwa Lailatul Qadar itu, Ustaz, sudah tidak berlangsung lagi, tidak terjadi lagi di zaman sekarang. Jadi terjadinya itu hanya di zaman Rasulullah. Itu bagaimana, Ustaz? Nah, sebetulnya Lailatul Qadar itu merupakan kenikmatan khusus yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ya. Karena apa? Karena umat-umat sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW itu umurnya mereka sudah panjang-panjang. Artinya ketika mereka beramal sesuai dengan masa umurnya. Sementara umur umat Nabi Muhammad SAW itu kisaran 60 sampai 70. Jadi kelebihan dari umat Nabi Muhammad adalah adanya malam Lailatul Qadar, sehingga ketika dia beramal pada saat itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun kurang lebih ya. Dalam hadis di sana disebutkan Nabi Muhammad SAW ya, bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri min asril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar dari 10 terakhir di bulan Ramadan ya. Jadi kita masih dicari ya. Jadi
sesungguhnya masih ada Lailatul Qadar setelah masa Nabi Muhammad SAW. Allah. Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir nih Ustaz mengenai iktikaf. Mengenai keutamaan orang beriktikaf itu apa aja Ustaz? Baik, keutamaan beriktikaf ya. Sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwasanya i'tikaf adalah berdiam diri dalam masjid dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tadi disebutkan hakikat daripada orang yang beriktikaf ya, adalah bagaimana dia memutus hubungan kepada manusia untuk kemudian berhubungan langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya dia menyendiri, berdua-duaan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini melatih seseorang bagaimana dia melatih kesendirian. Karena nanti pun mereka atau manusia akan sendiri. Ketika mereka meninggal dunia pun sendiri. Ketika nanti ditanya di dalam kuburnya pun sendiri. Begitu pula nanti ketika di akhirat pun sendiri. Ketika mereka ditanya, Iqra' kitabak, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra' kitabak, maka bacalah kitabmu. Kitabmu artinya catatan amalmu di sana. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, maka cukuplah dirimu sendiri yang menghisap dari perbuatan yang engkau telah lakukan. Jadi ketika di akhirat pun mereka sendiri. Ini diantara keutamaan orang yang beriktikaf agar mereka terlatih bagaimana menyendiri. Kemudian di antara keutamaannya pula adalah tentunya orang yang beriktikaf tadi disampaikan adalah orang yang berdiam di dalam masjid. Orang yang diam di dalam masjid ketika dia diam pun menunggu sholat itu sudah dicatat seperti orang yang sholat. Ketika dia isi dengan zikir, baca Al-Quran atau yang lainnya itu dicatat seperti orang yang sedang sholat. Disebutkan dalam sebuah hadis, la yazalul abdu fi salatin madama maka fi musallahu. Bahwasanya senantiasa hamba itu dicatat seperti orang yang salat ketika dia berada di tempat salatnya. Yaqulul malaika, kemudian malaikat berkata kepadanya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat berkata kepadanya, semoga Allah ampuni dirimu dan semoga Allah merahmati dirimu. Ini keutamaan yang sangat luar biasa ya. Bagi mereka yang beriktikaf, mereka mendapatkan doa dari malaikat. Bagaimana malaikat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah sedikit pun bermaksiat kepada Allah dan senantiasa melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Ini didoakan oleh malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, masyaallah. Semoga Allah ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia. Inilah diantara keutamaan daripada orang yang beriktikaf. Wallahu a'lam.